Setiap hari kita menghadap cermin untuk melihat gambar diri kita secara fisik. Rambut kita sudah rapi, wajah kita sudah bersihkah, dandanan kita sudah okekah, dan seterusnya. Singkat kata, sebuah cermin memberikan pantulan gambar diri kepada kita. Tentu saja, benar tidaknya juga bergantung dari kondisi cermin itu. Cermin cekungkah, cermin cembung, cermin datar, cermin kotor, cermin rusak, dan seterusnya. Oke, itu gambar diri secara fisik. Tetapi juga ada gambar diri secara mental. Kita juga memiliki gambar diri secara mental yang kita dapatkan dari pantulan refleksi yang diberikan oleh sikap, perbuatan, perlakuan orang-orang di sekeliling kita. Bisa keluarga kita, bisa lingkungan tetangga dan teman-teman sebaya, juga dari masyarakat di sekitar kita. Gambar diri secara mental. Kalau pantulan yang kita terima adalah sikap yang selalu menyalah-nyalahkan, kritik yang terus-menerus tajam, maka gambar diri yang ada pada kita adalah saya ini bodoh, saya ini tidak baik. Kalau pantulan yang kita dapatkan adalah olokan, hinaan, ejekan, penolakan, pengabaian, kita tidak diutamakan, maka gambar diri yang ada pada kita adalah saya ini tidak berharga, saya tidak pantas dikasihi. Kalau pantulan yang kita dapat adalah sikap yang mencurigai, membenci, menakut-nakuti, maka gambar diri yang ada pada kita adalah saya ini tidak mantap, saya ini terancam, saya berada dalam bahaya. Gambar diri yang buruk akan menghasilkan nilai diri yang buruk, padahal dari situlah semua perbuatan dan perilaku kita berasal. Dengan kata lain, semua sikap, perbuatan, dan perilaku kita itu bersumber dan ditentukan oleh pantulan gambar diri yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Contohnya adalah seorang pemuda di dalam Alkitab yang bernama Gideon. Ketika malaikat Tuhan datang menjumpainya, dia sedang mengirik gandum di tempat persembunyian. Mengapa? Mengapa pemuda ini melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi serba takut dengan sikap seorang penakut? Sebab itulah cermin yang ia lihat di sekelilingnya. Apa yang ia lihat dari sekelilingnya? Oh, ia melihat bangsa Midian melakukan tindakan-tindakan jahat dan kasar terhadap bangsanya. Bangsanya adalah bangsa yang inferior, selalu merasa takut, tertekan, terjajah, dan melarat. Orang-orang di sekitarnya melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Dia adalah bagian dari sebuah masyarakat yang ketakutan, yang inferior. Itulah gambar diri yang dimiliki oleh pemuda Gideon. Tidak heran, ia berkata kepada malaikat Tuhan yang menyapanya itu, "Kaum keluargaku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku adalah orang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Hakim-Hakim 6 ayat 15. Ia melihat dirinya sebagai paling rendah, paling belakang, paling kecil, inferior. Pemuda Gideon
memiliki gambar diri atau citra diri yang buruk. Masalah citra diri adalah masalah yang serius. Sebab seseorang dengan gambar diri yang buruk cenderung akan menjadi pasif, minder, tidak berani tampil, tidak berani berbuat sesuatu seperti Gideon, atau sebaliknya, dia justru menjadi agresif, menjadi galak, menjadi garang, dan bersikap sombong, dan selalu mau tampil di depan. Orang-orang dengan gambar diri yang buruk cenderung akan menjadi orang sulit untuk bergaul karena mereka akan mudah tersinggung, mudah cemburu, dan tidak bersahabat. Dan juga mereka akan sulit untuk mengasihi orang lain sebab mereka juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Problema gambar diri, problema yang serius. Gideon adalah pemuda dengan gambar diri yang buruk. Tetapi sebenarnya banyak Gideon-Gideon di dalam kehidupan ini, orang-orang dengan gambar diri yang buruk. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Gideon. Melalui malaikatnya Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Pahlawan yang gagah berani. Benarkah ini? Tentu saja benar. Sebab yang mengatakannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan memang ingin memakai Gideon menjadi pahlawan bagi bangsanya. Itu sebabnya Tuhan mau Gideon memiliki gambar diri yang benar dulu. Dia akan dipakai menjadi pahlawan bagi bangsanya. Dan Tuhan memanggil dia, hai kau pahlawan yang gagah berani. Artinya, Tuhan sedang memberikan pantulan cermin yang berbeda dengan yang selama ini ia terima. Dan itu adalah yang benar, sebab itu datang dari Tuhan yang menciptakan Gideon. Gideon harus mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, sebab itulah yang benar. Yang dikatakan oleh Tuhan tentang Gideon, itu adalah kebenaran. Sebenarnya begitu juga dengan kita, Anda dan saya. Kita ini semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, in His own image. Kita diciptakan dengan gambar yang baik, gambar yang mulia. Sayangnya, dosa kita, dunia yang berdosa ini, sudah merusak gambar itu, memberikan pantulan-pantulan yang menyesatkan dan buruk tentang diri kita, sehingga gambar diri kita pun terpuruk, rusak. Syukurlah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menebus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, termasuk untuk memulihkan kembali, memperbarui gambar diri yang sudah rusak itu, agar dipulihkan kembali seperti semula, sesuai maksud Tuhan menciptakan Anda dan saya. Bagaimana praktisnya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, pergilah kepada cermin yang benar. Bercerminlah ke arah yang benar.
Jangan cermin buram, jangan cermin cekung, jangan cermin cembung, jangan cermin rusak dan kotor. Pergilah kepada cermin yang bening, cermin yang sungguh-sungguh memberi pantulan yang benar kepada kita. Dan itu adalah firman Tuhan. Bukalah, bacalah, renungkanlah, cermatilah, pelajarilah Alkitab firman Allah itu. Sebab darinya akan terpantul gambar diri atau citra diri yang benar sesuai kata Sang Pencipta. Di dalam Alkitab, gambar diri yang benar itu tentang kita ada begitu banyak. Kita ini memang orang berdosa, tapi kita orang berdosa yang dicari, dicintai, dan ditebus oleh Tuhan, diselamatkannya. Kita dipulihkan dan diperbaharuinya. Kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita ini adalah terang dunia. Kita adalah anak terang. Kita ini lebih daripada pemenang. Kita ini dihargai, dilindungi, dijaga seperti biji matanya, berharga di mata Tuhan. Itulah kita di mata Tuhan. Itulah gambar diri yang benar. Yang kedua, resapilah, renungkanlah, dan simpanlah dalam hati kebenaran-kebenaran tentang kita menurut Alkitab firman Allah. Ulangilah sesering mungkin, katakanlah kepada diri sendiri di dalam hati, "That's who I am, because my Creator said so." Itulah aku yang sebenarnya, karena itulah menurut Sang Pencipta siapa aku ini. Yang ketiga, saya sadar betapapun kita masih tetap membutuhkan masyarakat yang memberi kepada kita pantulan-pantulan cermin tentang siapa kita. Oleh karena itu, pilihlah kelompok, grup, orang-orang, support group, teman gaul, teman jalan, teman belajar kita, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita paling banyak dalam hidup ini. Orang-orang yang bisa memberi kita, menginspirasi kita untuk mendapatkan gambar diri yang benar dan sehat sesuai yang Tuhan katakan. Jadi, pilihlah teman bergaul, teman jalan, teman belajar yang sehat. Dan yang terakhir, berusahalah setiap hari bertindak berdasarkan gambar diri yang kita terima dari Tuhan itu. Bertindaklah sesuai gambar diri yang Tuhan berikan. Jangan biarkan penilaian dan pantulan dari cermin yang salah mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Saya dan Anda adalah mahkota ciptaan Allah. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Anda berharga di mata Tuhan. Anda diciptakan untuk melakukan sesuatu yang berharga dan mulia. Oleh sebab itu, bangunlah dan milikilah gambar atau citra diri yang benar dan sehat, karena Tuhan ingin memakai Anda untuk hidup bermanfaat dan menjadi penyalur berkat. Kami mengaku ya Tuhan, betapa sering kami tertipu oleh pantulan gambar diri yang menyesatkan, penghakiman yang dangkal, nilai baik buruk benar salah yang terbalik-balik,
atau ukuran keberhasilan yang salah, serta pemberian status atau cap negatif yang semena-mena. Padahal siapa diri kami tidak ditentukan oleh manusia. Engkaulah yang berhak untuk itu, sebab Engkaulah yang mencipta kami. Tolong kami, Bapa, untuk berpaling kepadamu, bercermin pada apa pendapatmu, apa penilaianmu, dan pernyataanmu tentang siapa kami. Yakni betapa kami ini mulia berharga, meski kami berdosa, kami dianugerahi pengampunan. Betapa kami ini unik dan istimewa, dikasihi sebagaimana adanya, dilengkapi dengan karunia, dicipta dan dibentuk untuk dipakai bagi maksud yang mulia. Tolong kami untuk bercermin pada firman-Mu, Bapa, untuk melihat gambar diri kami yang sejati. Amin.